Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Aduh seneng deh lihat ya. Boleh sampai lambaikan tangan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waduh, lagi coba selamat pagi. Hari ini kita mau ibadah sama-sama dari Gloria Kids, remaja, pemuda sampai yang dewasa, dan bersyukur pagi hari ini biar ibadahnya lebih pagi tapi semua semangatnya juga pasti lebih semangat. Sudah pada sarapan? Oh belum. Nanti disiapin ya. Jadi makanya kita olahraga dulu nih, memuji Tuhan sambil gerak ke kanan ke kiri walaupun agak mepet. Tapi gak apa-apa ya, yang penting mepetnya sama keluarga Gloria Family Blessing, amin. Siap merayakan Natal hari ini? Siap, mana yang sekolah minggu suaranya? Gloria Kids? Puji Tuhan semuanya bahagia. Yuk boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh yuk sebelum berdoa kita kasih tos sebanyak-banyaknya. Katakan selamat pagi, ayo kita merayakan Natal. Selamat pagi, semangat, semangat. Semangat. Yuk mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Dengan sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini kami mau merayakan Tuhan. Kami mau merayakan kehadiran Tuhan yang membawa hidup untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan semua adalah tanda syukur kehadiran Tuhan selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita mau katakan, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi ya, katakan. Mari kita sambut
Puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, oh Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya. Lagi ya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Sekali lagi, mulia namanya. Boleh terus kita sama-sama bertepuk tangan. Masih kuat ya? Dengar lonceng berbunyi, bergema malam hari, mewarta berita pada dunia. Berita kedamaian seluruh insan-insan, Sang Penebus telah datang. Amin. Bergembiralah seluruh bumi, nyanyilah Gloria in excelsis Deo. Ya Tuhan. Bergembiralah seluruh bumi, nyanyilah Gloria in excelsis Deo. Pakai gerakannya. Dengar lonceng berbunyi, bergema malam hari, mewarta berita pada dunia. Berita kedamaian seluruh insan-insan, Sang Penebus telah datang. Bergembiralah seluruh bumi. Amin. Nyanyilah Gloria in excelsis Deo. Bergembiralah seluruh bumi, nyanyilah Gloria in excelsis Deo. Bergembiralah ya Tuhan, seluruh bumi, nyanyilah Gloria in excelsis Deo. Bergembiralah seluruh bumi, nyanyilah Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi katakan, bergembiralah seluruh bumi, nyanyilah Gloria in excelsis Deo. Bergembiralah seluruh bumi, nyanyilah Gloria in excelsis Deo. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekarang boleh yang sisi sini katakan glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Wah, glory akhir dominan nih di sini. Amin. Di sini. Jangan mau kalah sama pasukan Gloria Kids. Yuk, glory haleluya. Glory haleluya. Asik.
sekarang kita sama-sama katakan, oh glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, oh glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang besar. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami. Glory haleluya, dimuliakanlah namamu Tuhan. Di hati kami, di hidup kami, dan di seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau terus menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, mari sama-sama kita mau bersyukur buat Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah anugerah yang paling indah Tuhan, yang memberi hidup untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan terima kasih kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang datang memberi hidup penuh damai. Kau menerangi hidupku. Haleluya. Kami mau menikmati Engkau setiap hari Tuhan. Terima kasih. Oh, terus panjatkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Ya terus nikmati. Oh ya Yesus. Kami mau menikmati-Mu selalu. Oh, kelahiran-Mu membawa hidup bagi kami. Beri kami kesehatan yang sempurna Tuhan. Oh, ya terus naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Mari kita semua mau menikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengatakan Engkau baik dalam kondisi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Yesus. Ya terus nikmati. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya.
menikmati hadirat-Nya. Oh ya Tuhan, terima kasih Engkau selalu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menerima kami. Oh yes, haleluya Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, ya Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Amin, amin Tuhan. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lagi katakan, sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja segalanya. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dari hatimu katakan, Dia cinta daku. Ya terima kasih Tuhan. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin ya Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat
bangkit berdiri, kita katakan sambutlah Yesus, tinggikan ya Tuhan, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Tinggikan Yesus, amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudahkah kita menyambut Tuhan setiap hari? Sudahkah kita memuji Dia setiap hari walaupun rasanya berat? Mari pada pagi hari ini, di momen kita mengingat lahirnya Tuhan, Juru Selamat, kasih-Nya yang besar, kita mau semakin lebih baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari yuk di kesempatan ini, mungkin yang di hari-hari biasa kita sangat sibuk, tapi mari yuk sebentar aja, sekarang kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Betul-betul kita mau menyatakan, ya Tuhan, aku menyambut Engkau Tuhan. Aku mau memberi hormatku kepada Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Ya, terus ucapkan syukur lewat mulutmu, lewat tanganmu, lewat segala hidupmu, lewat segala hatimu. Hanya untuk Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan lewat tarian kami. Biarlah
disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Kau disenangkan lewat seluruh tubuh kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau selalu menyambut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ya terus nikmati hadiratnya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau selalu setia Tuhan, menanti kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Kepada Tuhan, ya Tuhan, Kau mulia,
Kami mau nyatakan Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami butuhkan. Engkaulah satu-satunya yang mampu mengisi hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah hadir ke dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami semakin mengenal Engkau. Dan kami semakin tahu caranya mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita berada di tempat ini adalah kasih karunia dan sukacita yang Tuhan beri bagi setiap kita. Amin. Ya, dan Natal kita ini adalah Natal yang pertama di mana setiap kita bisa full hadir. Biasanya sekitar 70% yang kami susun bangku ini, tetapi untuk sekarang ini karena sudah ada ketentuan dari pemerintah bisa 100%. Jadi kalau pepet-pepetan kena pundak ya, tenang aja ya. Dalam nama Yesus datang sehat, pulang juga dengan sehat. Amin. Tapi kalau datangnya dari gereja, pulangnya itu tambahnya lebih sukacita lagi. Amin. Nah, hari ini adalah hari yang bagi semua orang Kristen, bukan orang Kristen aja, tapi semua orang di dunia merasakan perayaan Natal. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu kalau hari Natal itu walaupun dia tidak seiman dengan kita, mereka senang. Senangnya apa? Dengan lagu Natalnya. Mereka senang dengan apa? Dengan pohon Natalnya. Mereka senang apa? Dengan pernak-perniknya. Mereka senang, artinya begini, ternyata Natal yang dirayakan bukan hanya untuk kita nikmati, tapi setiap orang yang merindukan kasih daripada Yesus boleh merasakannya lewat pohon Natal dulu, ya kan? Lewat puji-pujian dulu. Bahkan kalau lagi shopping di supermarket atau departemen store, merasakan diskonnya juga. Artinya merata begitu, haleluya. Ada puji Tuhan. Nah, dan hari ini kita sama-sama belajar bagaimana tema khotbah saya ini adalah dunia butuh jawaban. Ya, sama seperti setiap kita butuh jawaban. Tetapi pada saat sebelum Yesus lahir, bangsa Israel itu menunggu janji datangnya seorang juru selamat. Waktu itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka sedang menantikan yang namanya juru selamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Tunggu punya tunggu, nubuat tetap ada, tunggu nggak nongol-nongol juga, nggak ada juga, penjajahan tetap ada, segala sesuatunya berjalan seperti apa yang mereka rasakan. Sehingga di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, Yesaya 9 ayat yang kelima, ya kita sama-sama baca nanti. Iya. Belum sebentar. Tenang. Nah. Yesaya 9 ayat yang kelima. Nah, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatan ini lebih dulu datang untuk bangsa Israel. Perkataan dan janji Tuhan itu sudah lebih dulu, tetapi kondisi dan keadaan mereka tidak berubah. Mereka tetap dalam penjajahan. Mereka dalam kungkungan. Dan mungkin setiap mereka masuk di dalam sinagoga, ya, mereka beribadah di tempat rumah orang Yahudi, ayat ini selalu dibacakan, tapi kondisi mereka tidak ada perubahan. Kondisi mereka tetap dalam penindasan. Kita merasakan bagaimana penjajahan, walaupun saya nggak merasakan penjajahan, tetapi kalau kita baca daripada sejarah penjajahan itu dijajah tuh nggak enak. Ya. Makanya Indonesia itu dikatakan jamrut katulistiwa.
daya tarik bangsa ini cukup memikat bangsa-bangsa Eropa, bahkan dunia, bahkan sampai hari ini mereka masih terkesima dengan Indonesia. Nah, pertanyaannya begini, kita terkesima enggak dengan Indonesia? Ya. Nah, tunggu enggak nongol-nongol. Sama aja kayak kita begini pada saat kita dalam penggumulan ya. Kita ingin kelepasan, kita ingin pembebasan, kita ingin kesembuhan, tapi enggak kunjung tiba. Tapi saya ingin berkata janji ini akan tetap bagi bangsa Israel waktu itu. Makanya bangsa Israel terus tenang aja. Nunggu janji ini hampir 2000 tahun. Pertanyaannya begini, ada enggak di antara kita yang menantikan jawaban Bapa dalam hidup kita selama 2000 tahun? Ada? Udah koit duluan gitu. Artinya begini, walaupun janji ini begitu lama untuk digenapi, dan Bapa selalu merancangkan yang terbaik untuk setiap kita. Makanya yang paling penting begini, waktu kita menantikan jawaban dan janji Bapa dalam hidup kita, jangan pakai logika kita. Tapi datanglah kepada Bapa dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Aan ada di tengah-tengah kita. Sudah sekian lama nggak bisa beribadah karena cuci darah, karena kondisinya. Tapi hari ini dia boleh beribadah bersama dengan kita. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, kita berharap Pak An tiap minggu minimal 1 bulan 1 kali boleh beribadah bersama-sama dengan kita. Untuk memberi kekuatan dan dorongan bagi jemaat yang dalam menghadapi penyakit. Tapi percayalah, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, nah itu. Ditunggu-tunggu nggak nongol-nongol, ditunggu-tunggu nggak nongol-nongol, akhirnya masuk di dalam Lukas 1. Kalau kita baca 4M, 4M itu bicara di dalam Lukas 1 tentang kelahiran janji, kelahiran Yesus. Maria itu didatangin oleh malaikat Gabriel, diomongin, nggak mudah bagi seorang wanita menerima kenyataan, dia hamil sebelum dia menikah, walaupun itu dikandung daripada Roh Kudus. Setuju? Enggak mudah. Makanya saya ingin berkata, pada saat Maria menerima pesan Tuhan itu, dan dia tahu dia berhadapan langsung dengan malaikat, dengan utusan Tuhan, dengan muka, walaupun yang datang itu adalah malaikat dan itu adalah firman Tuhan dan kebenaran, tetap saja dari sisi manusianya ada kegalauan. Ada kegalauan, ada kekhawatiran. Kenapa? Karena statusnya pada saat itu dia belum menikah, dia masih perawan dan dia memang orang yang setia dan takut akan Tuhan. Makanya indikasi orang yang ingin dipakai Tuhan adalah dia punya kerendahan hati, dia memiliki kesucian, dia memiliki ketulusan. Makanya Maria itu kenapa dipilih dari sekian banyak wanita yang ada di Israel. Kenapa mesti Maria? Kenapa bukan Maria Karain gitu loh. Ya. Tapi mesti Maria yang sedang tunangan dengan Yusuf. Belum menikah, masih penjajakan, masih bangun hubungan. Datang malaikat Gabriel dengan gagah perkasa. Maria, engkau mengandung anak daripada Roh Kudus. Mental seseorang, kalau dia tidak percaya dengan Tuhan, pasti ambruk. Sudah, nunggu lagi. Bapak Ibu, pada saat Maria mendapatkan janji Tuhan, kita baca ayat yang ke-38. Apa sih sikapnya? Ya, kalau ayat 1, nah kita masuk ke ayat yang ke-38. Sikapnya Maria itu seperti apa sih? Ayat 38. Dalam Lukas 1 tadi. Sorry saya enggak ngomong. Thank you Dek. Nah kita sama-sama 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Sebelum terjadi deal di dalam negosiasi ini, malaikat belum meninggalkan Maria. Kenapa? Karena malaikat itu mesti kembali ke surga. Dia harus menyampaikan kalau dia sudah deal dengan yang namanya Maria yang akan dipakai oleh Tuhan. Makanya pada saat terjadi komunikasi antara Maria dan Gabriel, di situ
Gabriel menekankan, meyakinkan daripada Maria, sesungguhnya apa yang sedang dia alami bukan kehendak manusia, apa yang terjadi dalam hidupnya bukan kemauan manusia, tetapi Tuhan sedang merancangkan sesuatu dan Maria sedang dipakai menjadi alatnya Tuhan. Artinya begini, kalau terjadi sesuatu dengan hidup kita, bukan untuk menjas kita, bukan untuk menghukum kita, atau untuk menyakitkan kita. Tetapi saya ingin berkata, kalau sesuatu terjadi dengan hidup kita, itu adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan punya rencana atas setiap kita. Makanya pada saat Maria, waktu dia menerima pesan itu enggak mudah untuk dia berkata, oh ya aku berserah. Enggak. Dia negosiasi dulu. Dia ngobrol dulu. Dia butuh keyakinan, dia butuh kepastian, dia butuh ketenangan. Makanya saya ingin ngomong begini bagi setiap kita. Kalau kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang sedang dialami Maria pada saat itu, jangan bersungut-sungut. Jangan ngedumel. Tapi tenang, di balik semuanya itu pasti ada rencana Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Gak mudah, ya tidak mudah. Pak An waktu terima kondisinya seperti ini gak mudah untuk dia terima. Ada proses ya Bu ya. Ada proses Pak. Sempat kolaps Pak An. Sempat drop kondisinya. Karena dari 2 kali menjadi 3 kali. Waktu itu. Tetapi karena dia tenang, waktu itu Pak Gembala, saya dan Billy ditelepon, kami datang meluncur ke rumah sakit, kami lihat kondisi Pak Anu itu enggak sadar, ya Dek ya. Randy sudah duduk lemas dan dia sudah menangis, dan Pak An sudah enggak kenal siapa kami. Maaf, semuanya sudah keangkat. Suster yang menangani itu ada 4 kalau enggak salah, 2. Untuk makein pampers saja baju. Waktu dia udah nggak sadar. Tapi setelah waktu berjalan, setelah proses itu, dia mulai tenang. Dan ditanya, Papa ingat gak tadi ada yang datang ini? Nggak tahu. Padahal sempat ngobrol dan ditanya jawab. Tapi setelah kondisinya tenang dan kembali normal ditanya, tahu nggak yang datang tadi ini di ini? Nggak tahu. Halo. Gak mudah kita melewati masa kritis dalam hidup ini. Makanya kalau kita diizinkan dalam masa kritis, berarti di dalam masa kritis itu kuasa Tuhan ingin dinyatakan. Amin. Kalau kita dalam kondisi yang terpuruk, kalau kita berada di dalam lembah kekelaman, artinya Tuhan sedang ingin menyatakan di mana kuasanya akan mengangkat dan memberkati dan menyembuhkan setiap kita. Ada haleluya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Maria tuh negosiasi. Gak gampang untuk, hati wanita yang sedang menjalin hubungan yang lagi kasmaran. Ya kan? Tahu-tahu gejebuk aja dapat berita. Kalau sekarang hoaknya ujubillah min jalik. Ya. Tapi setelah semuanya terjadi, Maria tenang dan dia kalimat ini luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ada kerelaan yang dia sampaikan. Ada kerendahan hati untuk menerima dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Setiap kita belajar dari Maria. Untuk kita memiliki kerelaan, tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, apakah dia nyaman di lingkungan di mana dia tinggal? Nyaman nggak dalam proses kehamilannya? Kan kehamilan 9 bulan. Pasti dia kan kelihatan. Nah, Tuhan itu ajaib. Maria itu main ke rumahnya Elizabeth, saudaranya.
di mana Elizabeth ini sedang mengandung Yohanes. Dia main. Artinya begini, dari tempatnya Maria menerima di Galilea, itu dia mesti turun ke bawah, ke dekat Bethlehem, Yudea. Dari atas dia turun. Itu pasti naik keledai dan itu lama. Dan lamanya Maria di situ hampir 3 bulan untuk tinggal bersama dengan Elizabeth. Dan ajaibnya begini, kita buka Lukas 1. Karena untuk meyakinkan, keren nih, untuk meyakinkan Maria, malaikat Gabriel begini, Maria, saudaramu Elizabeth itu juga sedang mengandung. Sedangkan Maria tahu, Elizabeth itu pada saat dia kenal, dia tahu Elizabeth itu tidak pernah hamil. Tapi pada saat itu Gabriel ngomong, Maria, engkau tahu sekarang ini Elizabeth juga sedang mengandung. Makanya pada saat kediaman Maria, Maria datang untuk sowan, untuk menjenguk, untuk melihat apakah benar Elizabeth itu sedang mengandung. Makanya pada saat Maria datang dan memberi salam untuk Elizabeth, saya ingin katakan, Yohanes yang ada di kandungan itu bergoncang. Dan saat itu juga Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Ada sebuah pernyataan, ada sebuah bukti di mana apa yang dialami oleh Maria adalah kehendak Tuhan dan Tuhan menunjukkan tanda-tanda ajaib. Makanya di dalamnya Lukas 1 ayat 39, ya, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kedahsyatan yang dialami oleh Maria itu berdampak juga kepada Elizabeth. Artinya begini, kalau sesuatu sedang terjadi dengan hidupmu, berarti sedang Tuhan pakai kita untuk memberkati orang lain. Kalau yang terjadi dalam hidupmu sesuatu untuk mencelikan mata orang yang ada di sekeliling kita, sesungguhnya mereka harus mengenal Tuhan lewat hidup dan pribadi kita. Oh iya, Maria, dan dia melihat Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Dahsyat. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ya. Dia ngomong apa? Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya, ayat 45, dari Tuhan akan terlaksana. Jadi prosesnya, udah 3 bulan, dia balik lagi ke kampungnya, ya, di Galilea. Ya. Dalam Lukas 2 ada sensus. Sensus dia mesti balik lagi ke Yudea karena dia berasal dari Bethlehem karena dia keturunan Daud. Jadi dia tuh dari saya takut salah. Dari Nazaret, ya, dari Nazaret ketemu dengan Elizabeth, dia turun ke bawah. Ya, habis itu ketemu 3 bulan dia naik lagi, habis naik lagi dia mesti turun ke bawah lagi karena ada sensus penduduk pada Lukas 2. Artinya kehamilan Maria itu habis dalam waktu cuman perjalanan pulang pergi. Orang hamil, dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada ojek, belum ada KRL, belum ada plane. Dulu masih pakai keledai. Hai. Tapi yang ingat pernah sudah naik keledai waktu di Israel? Belum ya. Yang kedua naik keledai pi. Ya. Naik keledai itu adalah binatang hewan berkaki 4 yang paling lemah.
Jalan enggak mau, diam enggak mau, kelepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Mungkin dengan jalan kaki, mungkin lebih cepat jalan kaki. Enggak pernah tahu proses kehamilan Maria. Halo? Dan enggak dirasakan. Senyap. Dan itulah waktu Tuhan untuk nolong kita. Udah melahirkan, pas waktu bersalin mau sensus masuk ke Bethlehem, di tanah Yudea masuk ke Bethlehem udah mulai kontraksi. Yang lahir itu adalah seorang raja. Dia adalah Tuhan. Penginapan aja nggak ada tempat untuk itu. Untuk dipan yang misalnya 1 meter kali 2 meter aja yang ada busanya nggak ada. Penginapan semua penuh karena waktu itu ada acara sensus penduduk dan semua orang yang merantau pulang ke daerahnya masing-masing dan saat itu situasi kota Yerusalem penuh dengan penduduk, pendatang untuk sensus itu. Dan Maria tidak dapat tempat. Kelewatan nggak? Yang dikandung oleh Maria itu adalah Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus, di mana yang dia lakukan itu adalah janji Bapa. Untuk dapat tempat 1 kamar aja tuh nggak dapat. Nggak dapat, sedangkan yang dia lakukan itu adalah janji Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita alami dalam kehidupan kita minta sehelai aja. Tuhan, saya mau napas sedikit dong Tuhan. Tuhan, saya mau tidur sebentar. Tuhan, saya ingin menikmati berkat-Mu sedikit saja. Tuhan, saya ingin pekerjaan yang sedikit saja. Tuhan, saya ingin mendapatkan gaji yang sedikit saja. Tapi untuk kesempatan yang sedikit itu kita tidak dapat. Enggak dapat. Maria sudah ketok-ketok pintu sama Yusuf, tolong dong. Istri saya lagi hamil. Dia mau bersalin, dia udah kontraksi, dia sudah sakit. Tapi setiap rumah dan penginapan yang dia datangi, semuanya penuh. Dan saya tahu, itu bukan secara kebetulan, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin nyatakan kuasanya. Halo, jangan merasa sedih, jangan merasa kecil hati, jangan merasa kecewa. Pada saat engkau membutuhkan sesuatu, walaupun sedikit dan engkau tidak mendapatkannya, jangan kecewa. Jangan putus asa. Berjuang sedikit lagi, walaupun tempat itu yang tidak layak, tapi tempat itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tempat sudah nggak ada, kontraksi sudah terjadi. Istri saya punya anak, kami punya anak 3. Kayaknya kalau istri saya punya anak 3, kayaknya lepas tangan dia, cuci tangan sontoloyo. Kami punya anak 3, dan saya tahu betul bagaimana istri saya kontraksi. Karena semua ketiga anak kami lahirnya, prosesnya adalah normal. Anak saya gede-gede, 4 semua lahirnya, 4 koma. Istri saya kecil, mungil, tapi janinnya di kandungan 4,4. Bayangin. Ya. Brian itu 4,6 atau 4,7. Besar, badannya kecil. Tapi dia kuat. Nah, saya ingin ngomong begini. Sakit. Itu untung istri saya waktu mau bersalin itu dia kukunya nggak panjang. Itu dia pegang saya itu bukan pegangnya betul. Untung nggak ada kuku. Kalau ada kuku itu pasti luka. Sakit. Kontraksi dari pagi. Bukan 1, 2, 3, keempat kelimanya tuh agak panjang. Bu, pulang dulu bu, 1, 2, 3 masih pulang. Sakit lagi di rumah, balik lagi rumah sakit Raja Wali di Husen. Lahirnya kapan? Nanti. Subuh besok. Udah lemes. Dalam kondisi lemes, ada penjaga kebersihan daripada ruangan istri saya datang. Bu, biasanya kalau susah bersalin, kalau minum air dari saya langsung lancar. Saya ngeliatin, saya bilang, sana. Sampai istri saya sakit. Sampai, kenapa? Saya bisa merasakan
apa yang dialami oleh Maria. Udah mau melahirkan tapi nggak ada tempat. Itu lebih dari BAB. Udah. Pas dicek sama dokter, nafas anak saya Brian itu sudah nggak ada. Karena waktu istri saya sedang kontraksi, para perawat itu lagi di kamar sebelah, lagi hahaha hehehe. Saya dibiarin di tempat bersalin itu bersama istri saya. Waktu dokter datang ngecek, dia panggil mereka dan dia marah, kenapa kami ditinggalkan? Langsung pasang oksigen istri saya. Langsung Brian itu sempat divakum. Sempat divakum. Karena istri saya sudah lemas dan Brian sudah nggak ada nafas lagi di dalam kandungan. Tapi bersyukurnya istri saya masih kuat. Sisa-sisa tenaga untuk dia. Sampai karena saya sudah emosi, waktu proses persalinan anak saya Brian, saya disuruh keluar sama dokter, Pak mendingan Bapak keluar, takutnya ganggu istri Bapak. Akhirnya saya menyaksikan kelahiran istri saya adalah di balik pintu. Saya udah kepikiran begini, kalau terjadi sesuatu dengan istri atau anak saya akan tuntut dan gugat rumah sakit ini. Karena kesalahan mereka. Udah ditungguin sama kakaknya. Cepet, pas saya tengok, kepalanya lonjong. Karena tadi sempat vakum kan. Di vakum begini sempat lonjong dia. Dalam hati saya, bisa normal nggak kepala anak ini ya? Biru, karena dia sudah minum apa? Air ketuban. Sudah minum air ketuban. Nah kenapa itu? Kenapa saya bisa ceritakan bagaimana? Ya mungkin bapak-bapak juga merasakan, ibu-ibu juga merasakan. Bagaimana sakitnya Maria mau bersalin anak pertama itu bukan 1, 2, 3 gampang, 4, 5, 6 itu paling susah. Betul nggak Pak Bu? Nunggu. Makanya waktu dia ketok nggak ada, makanya dia nggak lihat tempat ada. Dia ngomong begini, Pak maaf, di belakang rumah saya ada kandang domba. Nggak kepikiran lagi layak atau tidak layak. Nggak kepikiran lagi pantas atau pantas tempat itu untuk melahirkan seorang anak. Udah nggak kepikiran lagi, saya ingin ngomong begini. Kalau sesuatu terjadi emergensi dalam hidup kita, Tuhan selalu buka jalan. Pas dia datang kandang domba, bayangannya kandang domba, sterilnya juga enggak. Namanya juga kandang. Ya pasti ada kotoran. Halo. Kalau pada saat kita, pada titik di mana kita berada di tempat yang tidak kita suka, dan kita berada di tempat yang tidak layak, yang penting tempat itu ada Tuhan, maka tempat itu akan selalu layak untuk kita. Amin. Pas Yesus ceprot aja, nggak ada tuh, apa namanya, tempat tidur, yang dipakai apa? Palungan. Bapak Ibu tahu palungan itu apa? Halo, palungan itu apa? Tempat makan domba. Tempat makan domba. Dialas dengan kain lampin dan disitulah Yesus dibaringkan. Halo. Saya ingin ngomong begini. Makanya, kalau waktu itu bangsa Israel menunggu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang dunia ini sedang menunggu kita untuk melihat Yesus yang ada di dalam hidup dan diri kita. Amin. Waktu itu udah, para gembala dulu yang dikasih tahu. Malaikat datang ngasih tahu begini-begini tandanya, mereka datang melihat Yesus. Mereka bersuka cita. Tapi setelah Yesus mulai dewasa, berapa hari, dibawa ke bait Allah. Ini ajaibnya. Waktu dibawa ke bait Allah, pertama kali bertemu dengan yang namanya nabi yang bernama Simeon. Simeon ini adalah orang yang taat dan setia dan dia sedang menantikan janji Bapa. Dia ngomong begini, aku tidak akan mati sebelum aku melihat Juru Selamat. Simeon, wow. Waktu itu dia tidak berada di bait Allah. Tapi pada saat Yesus datang mau diserahkan menurut adat Yahudi, itu Simeon itu datang. Dan saya ingin ngomong, yang datang pada saat itu bukan hanya Yesus, banyak begitu bayi, anak-anak yang dibawa untuk diserahkan sesuai menurut adat orang Yahudi.
Nah, kenapa nguculuk-nguculuknya si Simeon ini datang pas ada Yesus dibawa ke bait suci itu? Saya ingin ngomong begini. Hubungan kita dengan Tuhan membuat kita peka apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita lebih jelas lagi kepada setiap janji Tuhan. Makanya saya ingin ngomong, kita jangan cukup sebagai anak Tuhan, tapi kita harus berusaha bangun hubungan dengan Tuhan supaya keintiman kita sebagai anak Tuhan bukan hanya sebagai hubungan yang biasa, tapi kedekatan dan kepekaan itu yang mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Waktu Simeon datang, dia lihat Roh Kudusnya ngomong, ini Yesus yang lu tunggu. Wih, keren. Waktu Simeon melihat Yesus, dia gendong dan dia angkat. Dia ngomong begini, saya siap mati. Halo, berapa banyak orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami perubahan dalam hidupnya. Ada kelegaan, ada kepastian. Bagaimana dengan kita untuk Natal ini? Waktu kita berjumpa dengan Yesus, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Gembala Elizabeth pertama ketemu dengan Maria penuh dengan Roh Kudus dan dia menyadari Yesus adalah Tuhan. Gembala yang datang melihat Yesus, mereka pulang dengan bersukacita. Simeon, ya, orang yang tulus, orang yang suci, orang yang menjaga hidupnya, menantikan Yesus. Waktu dia ketemu dengan Yesus, ada kelegaan dalam hidupnya. Dia ngomong, aku sudah melihat juru selamat. Dan aku siap untuk mati. Bagaimana dengan kita? Halo, apakah Natal yang tiap tahun yang kita alami, yang kita rayakan, ya? Selamat hari Natal. Tapi kita nggak merasakan apa-apa. Ya itu namanya kelewatan. Halo. Natal mah nggak usah ditunggu, pasti datang setiap tanggal 25 Desember. Tapi pertanyaannya begini, makna Natal, dampak Natal untuk kita tuh apa? Yang terakhir, Hana. Hana ini adalah seorang wanita, single fighter, hidupnya di bait Tuhan, kerjanya cuma doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa, sama menantikan Yesus juga. Waktu itu dia tidak ada di bait Allah juga. Tapi waktu itu Yesus ada, Hana digerakkan untuk datang ke bait Allah. Dan waktu dia ngelihat Yesus, wow. Halo. Bagaimana dengan kita pada saat kita merayakan Natal? Adakah kita merasakan sukacita itu? Adakah kita merasakan damai sejahtera? Adakah Natal itu akan mengubah hidup kita? Adakah Natal itu yang akan menyembuhkan kita? Adakah Natal itu membuat kita hanya menjadi biasa-biasa saja? Jawabannya ada di dalam setiap kita. Amin. Ada haleluya. Tapi kita berharap Natal ini akan membuat kita merasakan sukacita, perubahan, ya kan? Di akhir tahun dapat jodoh, tahun depan tahu-tahu menikah. Berarti Natal ini mengadakan perubahan. Amin. Yang tahun ini belum dapat jodoh, berdoa supaya tahun depan dapat jodoh. Ada haleluya? Bu Singgi ketawa. Haleluya. Semangat ya. Ya. Si Anas nunduk kepalanya. Halo. Kita berdoa. Tahun depan dapat undangan. Ada haleluya? Ada haleluya? Ada haleluya? Dunia butuh jawaban. Dan yang mesti menjawab itu adalah kita lewat sikap dan hidup kita. Amin. Ada kekuatan, ada damai sejahtera bagi setiap kita. Ada haleluya? Beri tepuk tangan dulu dong untuk Allah kita. Ya. Biarlah Natal ini berdampak untuk setiap kita. Setelah itu berdampak untuk kita boleh berdampak untuk orang lain dan orang lain boleh diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kalau udah gitu, udah puji Tuhan. Sebenarnya khotbah saya itu tadinya mau singkat. Pas saya cek alat ini, baterainya tinggal 1.
Saya ngomong sama Billy, Bill, ini tandanya gue khotbah mesti sebentar. Tapi tema khotbahnya belum habis, bahan khotbah belum habis, ini udah mati duluan. Kan nggak mungkin saya selesai juga kan. Ditempelin malaikat Gabriel, selesai saya. Akhirnya begini, biarlah makna Natal menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya, jangan putus asa. Kalau saat ini, tahun ini belum ada jawaban, masih ada tahun depan. Amin. Ada sukacita? Kalau belum selesai, tahun depan kita bisa selesaikan. Amin. Apapun saat ini jangan putus asa. Ya. Yang penting kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Pemusik, saya undang ke depan dong sama singa. Iya. Boleh lihat kiri kanannya dong, kasih senyum. Ya. Terus tanya begini, Pak, Bu, di rumah masak apa? Nggak apa-apa, tanya aja. Bu Sianipan, tanya Bu ini masak apa gitu. Pak Bambang masak apa di rumah, Bu? Masak telong dadang apa ceplok? Dadang telong. Ada haleluya. Siapa angin yang masak lebih boleh lambaikan tangan. Ada yang di rumah masak lebih hari ini? Masak daging lebih, ayam lebih, ya opong lebih, ya semuanya lebih lah, kue lebih. Izinkan kami para pelayan untuk datang ke rumah Bapak Ibu. Haleluya. Saya ini ketahuan lah orang-orang muka-muka yang senyum, yang dapat THR sama yang nggak dapat THR itu ketahuan juga dari senyumnya. Ada haleluya. Yuk bangkit berdiri. Biarlah Natal ini kita merasakan sesuatu. Ya. Kita merasakan sukacita, kita merasakan damai sejahtera. Ada haleluya. Boleh tepuk tangan dong untuk Allah kita. Boleh tepuk tangan. Haleluya. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami sukacita. Mereka mengalami damai sejahtera. Mereka yang menanti-nantikan janji Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah kecewa dan disia-siakan. Walaupun hari ini mungkin engkau belum mendapat jawaban, engkau belum pulih, engkau belum sembuh, mungkin ekonomimu belum ada perbaikan, mungkin pekerjaanmu belum ada perbaikan, mungkin studimu belum ada perbaikan, mungkin dari sisi kacamatamu sebagai manusia nggak mungkin saya bisa mengalami perubahan. Tapi saya ingin berkata, hanya Yesus yang kau imani, Yesus yang kita percayai, yang sanggup membuat perubahan bagi setiap kita. Haleluya. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus mengalami sentuhan dan perubahan dalam hidupnya. Demikian pula dengan setiap kita, karena itu juga berlaku bagi setiap kita. Mungkin Natal ini bukan Natal yang ideal bagi Bapak Ibu. Mungkin Natal ini bukan satu perayaan yang sesuai dengan kerinduan anak-anak kita. Mungkin Natal ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu sehingga membuat sebuah pertanyaan dalam hidupmu. Tapi yang menjadi esensinya bukan perayaan Natal itu. Esensinya adalah bagaimana kita berjumpa dengan Dia dan Dia mengubah hidup kita. Terima kasih Tuhan.
Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Pujian ini mengajarkan kita untuk mengembalikan setiap pujian dan hormat itu hanya bagi Tuhan. Jangan melihat dengan kondisi dan keadaan kita yang sedang kita alami hari ini. Tetap kita belajar untuk mengembalikan pengagungan dan kehormatan itu hanya bagi Allah kita. Terima kasih. Haleluya, Kembalikan kepada Dia. haleluya, Kembalikan kepada Dia. terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Selamanya, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Biarlah hati kita merindukan hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu mendapatkan sesuatu. Lihat itu sebagai jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau merasakan sesuatu, itu adalah jawaban Tuhan yang engkau nantikan. Dan jawaban itu hari ini engkau dapat untuk meneguhkan, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati hidup setiap kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. 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 Haleluya. Amin. Amin. Engkau dahsyat. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Bapak Ibu katakan haleluya. Kasih senyum. Kasih kebanggaan. Kasih hormat. Kasih senyum sama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya.
glory, glory, Yes. hallelujah, hallelujah, puji, Glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Bapak Ibu, boleh buka mata semua? Dan Bapak Ibu boleh lihat kiri kanannya. Pujian ini mewakili apa yang Bapak Ibu rasakan. Jadi waktu kita bisa lihat saudara kita di kiri atau di kanan, bukan hanya kita yang merasakan, tapi mereka juga di kiri dan kanan itu merasakan apa yang kita rasakan. Adalah satu kehormatan, ada satu kebanggaan kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Karena yang kita butuhkan adalah hadirat Tuhan itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Karena hadirat Tuhan itu akan mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati setiap kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Kita nikmati Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Hallelujah, Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali kehadiran-Mu di dunia ini. Kehadiran-Mu ya Yesus ke dalam setiap kehidupan kami, ke dalam setiap hati kami. Yang terpenting adalah kehadiran-Mu yang kami boleh rasakan, yang kami boleh dapatkan dampaknya di dalam kehidupan kami, yang boleh memberikan perubahan ke dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini setiap kali kami merayakan Natal, kami terpaku dengan
acara-acara seremoni, dengan segala pernak-pernik, dengan segala hal remeh-temeh yang begitu fana, yang akan berlalu dengan sia-sia begitu saja. Dan kami melupakan hal yang terpenting, yaitu kehadiran-Mu secara pribadi bagi setiap kami, yang boleh mengubahkan keadaan kami yang mungkin saat ini mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai tantangan, dan kami perlu Engkau Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami melupakan hal itu. Terima kasih kalau pagi ini Engkau ingatkan kami bahwa Engkau hadir bagi kami, bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengasihi kami dan Engkau sanggup mengubahkan keadaan kami, bahkan keadaan yang paling sulit, keadaan yang mungkin bagi kami mustahil. Tapi sekali lagi Tuhan, kami bersyukur bagi ini Engkau ingatkan kami. Engkau berkuasa, Engkau sanggup mengubahkan hal itu. Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau hadir bagi kami. Terima kasih pagi ini Engkau ingatkan kami, Engkau mau ada bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tetap berbicara di dalam setiap hati kami, mengingatkan kami di hari-hari mendatang bahwa Engkau tetap ada beserta dengan kami, bukan hanya hari ini, tetapi di hari-hari mendatang, minggu mendatang, dan bahkan tahun mendatang yang sebentar lagi akan kami jelang. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu, memberkati istri dan anak-anaknya, memberkati keluarganya, dan Kau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat yang lebih heran lagi di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami sambut berkat firman-Mu yang Kau sudah berikan pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita semua katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan. Pengumumannya hanya satu, bahwa minggu depan kita akan kembali ibadah, memulai awal tahun dengan beribadah pas tepat tanggal 1. Sama-sama kita juga akan ada perjamuan dan pengambilan ayat Mas. Begitu saja, dan nanti semua info tambahan akan jamnya jam 9, kita kembali kepada jam 9. Untuk info yang lain dan untuk remind perihal ibadah juga nanti semua akan diinfo via grup gitu. Mari sama-sama kita memberi persembahan. Kita mau persiapkan persembahan dan kita mau berdoa. Mari sama-sama kita bersyukur. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saat ini bersama dengan umat Tuhan, kami akan membawa persembahan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami, dan biarlah setiap kami boleh memberi dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa sukacita. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sukaria turut semua
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Siarkan di gunung, Di bukit dan di mana jua, hai siarkan lahirnya Allah. yuk lagi katakan, oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi, oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
Kami bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah perayaan Natal dan ibadah Natal kami pada hari ini. Kami mengembalikan setiap pujian, hormat dan syukur. Terima kasih untuk situasi, kondisi, keamanan yang kondusif. Terima kasih untuk semua rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami mengembalikan setiap pujian dan syukur. Terus kami melepaskan berkat untuk sidang jemaat-Mu yang hadir ataupun yang belum hadir. Dengan situasi dan kondisi keadaan mereka yang beragam Tuhan. Tapi kami percaya jawaban yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Kuatkan iman daripada jemaat-Mu supaya mereka tetap memiliki pengharapan, memiliki iman dan keyakinan. Supaya mereka tetap teguh dan kuat untuk melewati, menjalani apapun yang sedang Tuhan izinkan. Baik itu suka maupun duka, atau penggumulan atau itu berkat. Semuanya demi hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati terus untuk Pak Edi Tuhan, yang saat ini sedang menjalani kemo Tuhan. Supaya dengan kemoterapi ini, setiap akar-akar tumor yang ada di jaringan-jaringan tubuhnya, itu dimatikan oleh karena kuasa darah-Mu yang kudus. Oleh karena kuasa biluk-biluk-Mu, sehingga Bapak kasih kami boleh pulih sembuh dan mengalami mukjizat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga saat ini tim penggembalaan BOL yang ada dan para pelayan full timer yang ada. Terus berikan kami kekuatan, kalau kami boleh melayani Tuhan dari awal tahun sampai penghujung tahun ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Apapun yang terjadi dengan tahun depan Tuhan, yang kami tahu Indonesia dalam kedaulatan Tuhan. Yes, Indonesia dalam rencana Tuhan. Amen. Dan Indonesia tetap dalam genggaman tangan-Mu Amen. Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya boleh ada dan boleh jadi, itu semua karena Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengembalikan setiap pujian, hormat dan syukur hanya kepadamu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau demikian saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya saat ini hingga Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Dan diberkatilah pada saat engkau keluar, diberkatilah pada saat engkau masuk, dan diberkatilah apapun yang sedang engkau buat. Keberkatan Tuhan turun atas setiap kehidupan rumah tangga, bisnis dan pekerjaan dan studi kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.